Barudak. Hey ya, baru udah kembali lagi bersama saya, Bang Gibran ya. Di video kali ini saya bakalan melakukan sesuatu yang kalian yang saya suka ya. Jadi video kali ini saya bakalan ngegambar ya. Duh, udah lama juga sih saya gak ngegambar. Akhir-akhir ini juga saya gak tahu kenapa saya jadi jarang gambar gitu ya. Jelas-jelas ini membuat kemampuan menggambar saya jadi perlahan menurun ya. Nggak cuma itu doang sih ya. Keahlian menggambar saya cuma di situ-situ aja ya. Ya di itu-itu aja gitu ya. Jadi ya peningkatannya itu jadi terhambat gitu ya. Jadi buat kalian yang lagi belajar menggambar, harus kalian harus produktif ya. Kalau misalnya kalian mau improve gitu ya, atau meningkat gitu ya. Ya kadang kalau misalnya kalian cuma ngikutin mood ngegambar, jelas-jelas pastinya bakalan jarang sih ya. Ya kalau bisa sih, kalau misalnya kalian lagi belajar ngegambar, kalian coba ngegambar tiap hari lah ya. Habis ngegambar tiap hari 1 jam itu lebih baik ketimbang ngegambar 10 jam tapi per minggu gitu ya. Oke. Tapi akhirnya ya, sekarang saya bakalan ngegambar lagi ya. Ya udah kelihatan ya dari judul videonya ya. Tapi ada kali ini bakalan agak berbeda dari sebelumnya ya. Saya kali ini mau redraw atau ngegambar ulang gambar buatan orang lain ya. Ini adalah sebuah mahakarya ya. Ini adalah sebuah gambar yang sangat legendaris ya. Sebuah mahakarya yang sangat tidak ternilai ya. Sebuah karya yang harus diwariskan secara turun-temurun. Ini adalah apa? Ya, pasti kalian udah tahu saya mau ngegambar apa ya. Dari judul video sama thumbnailnya juga udah kelihatan ya, Dak. Jadi ya, Dak, karena saya gabut ya, gak ada ide mau ngegambar apa. Jadi saya mau coba redraw halaman komik legendaris ini ya. Dan ini adalah salah satu halaman yang paling ikonik dari komik ini ya. Ini sangat wow. Dan antara kalian pasti udah pernah lihat, dan jelas-jelas ceritanya itu sangat wow sekali ya. Saya bakalan coba redraw pakai style saya ya. Oke, seperti biasa sekarang kita bakalan mulai dari sketsanya dulu ya, Dak. Pertama-tama saya bakalan jiplak posisi panel sama karakternya ya. Jadi biar lebih akurat gitu ya. Ya biar lebih ngepas gitu ya. BTW saya sempat ngelakuin riset buat desain wajah karakter utamanya ya, atau si Saki-nya ya. Dan saya coba kumpulin referensi yang saya punya, dan akhirnya gini jadinya ya. Jelas-jelas semua referensi yang saya simpen gak kepake juga. Ini malah aduh, anjay kok ini ekspresinya kayak hilikin. Oke ya, Dak, jadi sketsanya udah selesai, dan sekarang kita bakalan mulai ke tahap inking atau penintaan ya. Atau ya lining lah ya ini. Ya bisa dibilang bikin garis-garis gitu ya. Kita bakalan mulai dari si Saki-nya ini ya. Karena di bagian si Saki ini bisa dibilang bagian paling mudah sih ya buat saya ya. Sebenarnya di bagian sisi kiri sama kanan itu bisa dibilang paling gampang ya. Tapi kita mulai dulu dari yang tengah ini ya. Karena si Saki yang di tengah ini adalah tumpuan panelnya ya. Ya pembatas panel antara yang ini sama yang itu ya. BTW buat kalian yang gak tahu, karakter utama di komik ini itu Saki ya, atau Saki Yoshida. Itu karakter utamanya ya. Sekedar memberitahu saja ya. BTW setelah saya baca komik ini, akhirnya saya sadar kalau vanilla itu lebih enak ya. Duh, non vanilla bener-bener bikin sakit, anjay. Dan kalau misalnya kalian gak kuat, mending gak usah baca aja ya. Damn ya, aduh. Ini di bagian rambut yang apa tuh, menguncir-nguncir gitu, ini agak susah ya. Habis saya gak biasa nggambar rambut pakai gaya apalah ini, pigtail. Iya kalau gak salah ya. Kita garis-garis terus. Oke, untuk garis di bagian ini udah selesai, dan saya juga sempat tambahin arsiran ya, karena kalau ngegambar itu saya paling suka itu ngearsir ya. Saya benar-benar gatel mau ngarsir padahal yang lainnya belum selesai ya. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke yang lainnya. Oke, jadi garisnya udah selesai. Sekarang kita bakalan mulai arsir-arsir ya. Kita mulai dulu dari si Saki yang di pojok kiri, karena di bagian itu bisa dibilang paling gampang ya. Nggak cuma arsiran, saya juga tambahin di rambutnya itu ya semacam ya shading gitu ya. Ya pokoknya kayak gini ya, jadi biar lebih kerasa vibe komik-komik atau ya manga-manganya gitu ya. Oke, yang ini udah selesai, dan sekarang kita bakalan lanjut ke si botak ini. Karena hal yang paling saya inget di komik ini tuh ya si botak ini yang paling saya inget itu. Di sini juga saya tambahin tangan juga ya. Yang jelas di halaman atau panel aslinya cuman gini doang ya, gak ada tangannya. Alasan saya tambahin tangan itu ya karena mau aja gitu. Ya cuman ya sebenarnya biar saya gak terlalu copy paste aja gitu ya. Lagian gak apa-apa kan ya. Oke, Dak, panel ini udah selesai, dan juga saya tambahin ya semacam warna gelap di bajunya, karena ya seragam mereka berwarna hitam ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Oke, kita mulai inking rambutnya dulu. Saya gak bisa bikin rambut kayak gini ya. Habis biasanya kalau saya bikin rambut itu warnanya polos atau ya shadingnya polos gitu ya. Ya karena saya gak bisa gambar rambut yang detail-detail gitu ya. Jangan fight this feeling anymore. Oke, ada bagian rambutnya udah selesai, dan sekarang kita bakalan lanjut ke bajunya ya.
Mantap anjay, di bagian sisa kiri ini udah selesai. Dan sekarang saya coba tambahin outline ya, supaya ya habis di bagian ini tuh dominannya hitam, jadi kelihatan kayak nyatu gitu ya, antara panel ini sama panel itu. Jadi kita pisahin sama outline ini ya biar terlihat terpisah gitu ya. Duh anjay, sekarang kita mulai ke panel yang ini ya. Bisa dibilang ya ini panel ini paling susah ya. Ya alasan panel ini paling susah karena ya ini aduh. Di sini ada banyak orang gitu ya, dan juga saya gak biasa ngegambar keramaian gitu ya. Biasanya saya cuma ngegambar karakter cuma satu orang aja gitu ya. Aduh, di sini harus ada tulisan Jepangnya lagi. Duh, saya gak bisa nulis atau berbahasa Jepang ya. Jadi saya jiplak aja tulisannya ya. Jadi saya gak tahu kalau jiplakan tulisannya udah benar. Habis di yang ininya agak buram gitu ya. Jadi saya gak tahu kalau ini ada berapa apalah gitu. Ya kalau misalnya kalian ngerti bisa kalian koreksi di komen ya. Oke, gak cuma jiplak itu aja. Saya jiplak logo yang itu ya. Saya gak tahu itu logo apaan. Mungkin semacam bendera ya. Dan saya tambah tekstur di layar bendera ini ya. Saya juga tambahin coretan-coretan pakai brush yang biasa saya pakai buat painting atau melukis ya. Habis sifat brush atau koasnya ini tuh agak kasar dan bertekstur gitu ya. Jadi biar si benderanya ini lebih bertekstur gitu ya, mirip kayak di gambar aslinya juga ya. Kalian bisa lihat nih ya. Oke, akhirnya selesai. Bisa dibilang ini bagian ini agak lama ya. Bisa dibilang paling lama lah ya. Sekarang kita lanjut ke bangunan itu. Bisa dibilang bagian ini tuh bagian yang paling susah juga ya menurut saya ya. Habis biasanya saya cuma nggambar karakter gitu ya. Jadi ya susah aja gitu ya. Habis biasanya saya ngegambar karakter. Ini aduh bangunan background ya. Anjay beneran dah, ini saya harus latihan lagi lah. Harus banyak latihan ya. Habis saya ngegambar cuma ngikutin mood doang ya. BTW ya, sebelumnya di bagian jendela saya mau tambahin highlight atau pantulan cahaya gitu di kacanya, cuman gak saya tambahin. Habis hasilnya agak aneh juga sih. Jadi saya ngikutin aja sama yang aslinya ya. Jadi biar lebih kerasa vibe-nya ya gitu. Vibe dark gitunya ya. Kalian tau lah ya. Oke, bangunannya udah selesai dan sekarang kita lanjut ke pohonnya ya. Sebelumnya saya udah selesai bikin pohon ya. Tapi saya bikin lagi karena hasil yang sebelumnya itu agak aneh ya. Malah kelihatan kayak bukan pohon ya. Saya gak tahu itu ya bentuk kayak pohon apa gitu. Saya gak tahu itu. Malah kayak bukan pohon sih ya. Malah kayak akar. Oke, akhirnya udah selesai ya. Tapi ada yang kurang gitu ya. Pasti kalian tahu lah ya. Sekarang saya bakalan bikin logonya ya. Oke, logonya udah jadi dan sekarang kita tambahin teks dan akhirnya jadi. Ya akhirnya selesai juga gambarnya ya dak. Ya setelah 2 hari pengerjaan akhirnya jadi juga ya. Oke ya dak, sampai sini videonya kali ini ya. Saya coba redraw gambar ini bukan karena saya mau coba mengkoreksi atau membuat gambarnya lebih anjay atau gimana ya. Tapi karena saya mau aja gitu ya. Jelas-jelas di gambar aslinya juga gak ada yang salah juga. Yang jelas yang artis komiknya juga lebih pro ya. Ya saya mah have fun aja gitu ya. Sekalian latihan gambar. Terus ya biar lebih produktif aja gitu ya. Habis akhir-akhir ini juga saya udah jarang gambar gitu ya. Aduh, ini harus diperbaiki ini ya. Habis kemampuan atau skill gambar saya cuman itu aja ya. Dan kadang terasa menurun ya. Oke ya, seperti biasa.